Ledakan. Di Istana Naga yang luas, Wang Xian, yang telah berubah menjadi naga dewa, sedang berbaring di singgasana naga yang besar. Seluruh auranya bergetar, dan keagungan seorang raja menyebar ke seluruh Istana Naga. Sosoknya berkembang pesat, dari 50 meter menjadi sekitar 70 meter. Sisik di tubuhnya bahkan lebih gemerlap, dan tanduk naga besar bahkan lebih mistis. Ding! Selamat atas terobosan Anda dalam tingkat kecepatan Anda. Karena Anda telah memahami aspek terkuat dari 5 elemen, penggilingan besar dari 5 elemen semakin memperkuat dan memperkuat cakar naga Anda. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami aspek kerajaan naga di telapak tanganmu. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Level-level kedua dari tahap penafsiran Void, transformasi ketiga dari transformasi naga ilahi. Kristal naga 1.276.400 per 1 kuadriliun. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, terang dan gelap. Aspek 5 elemen menggiling, mengendalikan kerajaan naga. Memiliki istana naga level 3. Anggota Istana Naga 6396. Retakan. Saya akhirnya membuat terobosan. Di Aula Raja Naga, Wang Xian menghela napas lega. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menatap cakar naganya. Wang Xian tidak mendapatkan aspek khusus untuk terobosan ini. Mengontrol kerajaan naga hanyalah masalah seberapa kuat dia. Ketika dia memperkuat tubuh fisiknya dan melepaskan kerajaan naganya, cakar naganya bisa berubah menjadi radius 2 hingga 3 km. Cakar itu mengandung energi 5 elemen yang menakutkan. Efeknya sama dengan batu kilangan 5 elemen. Namun, batu kilangan 5 elemen condong ke arah pertempuran jarak jauh sambil mengendalikan negara naga dianggap pertempuran jarak dekat. Melihat cakar naganya, Wang Xian dapat merasakan bahwa cakar naganya telah mengalami peningkatan yang kuat setelah terobosan ini. Masing-masing dari 9 cakarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Sejak zaman kuno, 9 cakar adalah puncaknya. Baik itu 9 cakar atau 9 transformasi naga ilahi, mereka mewakili puncaknya. Aku yang sekarang seharusnya bisa membunuh ahli tembus pandang level 6 dengan mudah. Sedangkan untuk ahli tembus pandang level 7, aku bukan tandingannya. Wang Xian bergerak dan mengayunkan tubuhnya. Tubuhnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia. Selamat kepada Raja Naga atas terobosan kekuatannya. Anggota Istana Naga telah menyerap sumber daya kali ini dan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kali ini, jumlah anggota Istana Naga kita yang ahli dalam ranah interpretasi kosong juga telah mencapai 1.500. Para pemimpin telah mencapai terobosan lain dalam kekuatan. Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan melapor ke Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Untuk dapat menerima peningkatan sebesar itu hanya dalam waktu 1 tahun, itu benar-benar tidak buruk. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Sudah setahun sejak Wang Xian kembali dari kota Xiaoyao. Selama 1 tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan istana. Dia telah berkultivasi di Istana Raja Naga dan berurusan dengan beberapa hal di Istana Naga. Hari ini, kekuatannya akhirnya mencapai terobosan. Dibandingkan dengan Istana Naga, Kekaisaran Naga dan Phoenix telah berkembang paling cepat dalam 1 tahun ini. Setahun yang lalu, Feng Luan telah menyapu lebih dari 20 dinasti. Sekarang, dinasti Naga Phoenix telah menjadi raksasa. Ada lebih dari 200 kota di bawah dinasti Naga Phoenix. Ada lebih dari 300 ahli interpretasi kosong di dinasti Naga Phoenix. Jumlah ahli interpretasi kosong tidak lebih lemah dari dinasti lama, dinasti Naga Cahaya. Jika dinasti Naga Phoenix saat ini ingin berkembang lebih jauh, akan sulit untuk berkembang kecuali bersaing dengan dinasti di sekitar kuburan manusia iblis. Mari kita melakukan perjalanan ke Istana Naga dari dinasti Naga Phoenix. Su Qing, Xiao Yu, dan gadis-gadis lain benar-benar berpikir bahwa mereka adalah sesepuh dari dinasti Naga Phoenix. Mereka tinggal di dinasti Naga Phoenix setiap hari. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung. Raja Naga, apakah kamu akan pergi ke kota kerajaan Naga dan Phoenix juga? Begitu dia terbang keluar dari Istana Naga, Wang Xian melihat Duan Jinming kembali dari luar. Dia bertanya dengan hormat dengan wajah sederhana dan jujur. Ya, aku sudah lama tidak keluar. Saya akan melakukan perjalanan ke sana. Bagaimana situasi penempaan Naga dan Phoenix sekarang? Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan bertanya. Raja Naga, semuanya normal.
Kami menghasilkan lebih dari 20 miliar batu roh kelas menengah setiap hari. Duan Jinming tersenyum dan berkata, "Ya, terima kasih atas kerja kerasmu." Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Duan Jinming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di Istana Naga saat ini, kelompok orang terlemah adalah anggota klan Firehammer. Meski begitu, setengah dari anggota sudah mencapai tahap setengah langkah interpretasi kosong. Sisanya semuanya berada di tingkat 9 yang transenden. Ada lebih dari 20 orang yang telah mencapai ranah interpretasi kosong. Setelah memonopoli industri senjata dinasti Naga Phoenix, klan Palu Api dapat membawa 20 miliar batu roh kelas menengah ke Istana Naga setiap hari. Mereka terus terbang menuju kota Kekaisaran Naga Phoenix. Dibandingkan dengan kota-kota sebelumnya, kota Kekaisaran Naga Phoenix telah berkembang pesat dalam lebih dari setahun. Kini, bisa dikatakan sebagai kota paling makmur dan megah dalam radius ratusan ribu kilometer. Ini Tuan Wang. Halo, Tuan Wang. Salam, Tuan Wang. Di tembok kota, penjaga kota yang menjaga kota melihat sosok Wang Xian dan langsung menyapanya dengan hormat. Meskipun Wang Xian belum pernah ke sini selama setahun, citranya terukir dalam di hati semua orang di Dragon dan Phoenix Royal City. Semua orang tahu bahwa Kekaisaran Naga dan Phoenix dapat berkembang hingga hari ini karena Tuan Wang ini. Wang Xian mengangguk ringan pada mereka dan terbang langsung menuju istana. Tuan Wang, apakah Anda akan mencari ratu? Silakan ikuti saya. Seorang penjaga istana berjalan dengan hormat dan memimpin Wang Xian menuju ruang belajar kekaisaran di istana. Tuan Wang, ratu ada di ruang belajar kerajaan. Penjaga mengantar Wang Xian ke pintu dan berkata dengan hormat. Baiklah, aku akan masuk sendiri. Wang Xian mengangguk dan langsung masuk. Yang mulia, ini adalah ultimatum terakhir dari bengkel Life and Death Elixir kami dan formula penempaan untuk relik suci. Jika Anda tidak mengizinkan kami memasuki kerajaan Naga dan Phoenix, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Lokakarya Life and Death Elixir kami dan formula penempaan untuk relik suci telah berdiri selama 7 hingga 8.000 tahun di benua transendensi. Tidak ada satu kerajaan pun yang berani menutup kita. Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tentu saja, aku sudah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Saya tahu apa yang ingin saya lakukan dengan kekaisaran yang telah saya taklukkan. Karena naga kita dan kerajaan Phoenix memiliki kemampuan untuk memonopoli ramuan dan senjata, mengapa kita harus menyerahkannya kepada orang lain? Wang Xian baru saja melangkah ke ruang kerja kekaisaran ketika dia mendengar suara dari dalam. Huff, karena naga dan Ratu Phoenix sangat keras kepala, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Saya harap kerajaan Anda dapat bertahan sedikit lebih lama. Haha. Tawa gila datang dari dalam. Setelah itu, Wang Xian melihat 5 tetua parubaya berjalan keluar dari dalam. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi marah di wajah mereka saat mereka berjalan keluar dengan gusar. Wang Xian menatap mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Mereka seperti sekelompok perampok. Mereka tidak mau membayar apapun dan ingin memasuki dinasti Naga dan Phoenix. HMPH. Bukankah itu hanya memiliki 8 hingga 9.000 tahun sejarah terus? Suara tidak puas dari beberapa gadis datang dari dalam. Wang Xian melirik sekelompok orang yang telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang dari Life and Death Pill Workshop dan bengkel Holy Item Forging ada di sini? Wang Xian memasuki ruang belajar kekaisaran dan melihat sekelompok gadis di dalamnya. Dia bertanya dengan bingung. Xiao Xian, kamu di sini? Sekelompok gadis segera menunjukkan ekspresi gembira ketika mereka melihatnya masuk. Bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci ada di sini untuk mengeluarkan ultimatum. Setelah menolak mereka kali ini, kurasa mereka akan menggunakan beberapa cara. Feng Luan mengerutkan kening dan berkata pada Wang Xian. Apa yang salah? Tidak bisakah api menghentikan mereka? Wang Xian juga mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Menghentikan mereka hanya sementara. Meskipun pihak lain tidak dapat secara langsung mengirim ahli untuk menghancurkan dinasti kita, mereka dapat menggunakan kekuatan dan sumber keuangan mereka yang kuat untuk menargetkan kita. Mata Feng Luan berkedip. Baru saja, saya sudah mengambil langkah mundur dan bersedia bekerja sama dengan mereka, 70% hingga 30%, tetapi mereka masih tidak setuju. Kedua kekuatan ini terlalu sombong. Jika pihak lain memainkan beberapa trik, itu mungkin membawa bencana besar bagi naga dan kekaisaran Phoenix. Wang Xian mengerutkan kening dan menatapnya. Menurut gaya kedua kekuatan ini, mereka mungkin tidak ingin memainkan trik apapun. Sebaliknya, mereka akan langsung menekan mereka dengan kekuatan yang kuat. Feng Luan menebak, jika itu konfrontasi langsung, kita masih bisa menangani mereka. Kita masih harus meningkatkan kekuatan kita. Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata. Dengan kekuatannya saat ini,
dia bisa melawan interpretasi kekosongan tingkat ke-6. Kekuatan ini dinilai cukup baik, namun hanya sebatas wilayah laut yang mengalir. Jika ditempatkan di wilayah yang luas, atau bahkan wilayah 5 kerajaan, itu tidak akan cukup. Lupakan, kita akan kebanjiran di masa depan. Feng Luan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menggosok ruang di antara alisnya. Dalam setahun terakhir ini, ada terlalu banyak hal yang perlu dia khawatirkan. Dinasti Naga Phoenix baru saja bangkit, dan ada terlalu banyak hal yang perlu ditangani. Saudari Feng Luan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin keluar dan berjalan-jalan dengan menyamar? Mengapa Anda tidak meminta Little Xian untuk ikut dengan Anda dan kami akan berjalan-jalan di sekitar sungai dan pegunungan yang besar ini? Little Yu berkata dengan penuh minat. Itu bagus juga. Beberapa kota mencerminkan beberapa hal, jadi kita bisa pergi dan melihatnya juga. Feng Luan mengangguk. Politik tidak terjadi dalam semalam. Beberapa kebijakan diterapkan, tetapi apakah diterapkan atau tidak, Feng Luan tidak tahu. Jika dia ingin benar-benar mengerti, dia masih perlu pergi dan melihatnya secara pribadi. Untuk merasakan penghidupan masyarakat dan melihat kesulitan masyarakat, dia bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Hanya dengan begitu seluruh dinasti akan lebih mendukung naga dan dinasti Phoenix. Meskipun dunia ini adalah dunia seni bela diri yang kuat bisa menekan segalanya. Namun, kemakmuran sebuah dinasti tidak hanya bergantung pada seni bela diri, tetapi juga pada kebijakan. Mereka yang mendapatkan hati orang-orang akan mendapatkan dunia. Setelah mendapatkan hati orang-orang, para jenius, dan ahli dari sebuah kota ingin bergabung dengan dinasti dan tentara. Secara alami, dinasti akan menjadi semakin kuat. Baiklah, aku sudah tinggal di Istana Naga selama setahun. Kebetulan saya ingin keluar dan melihat-lihat. Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo bersiap-siap dan berangkat. Sekelompok gadis berkata dengan gembira. Tahun ketiga kalender dinasti Naga dan Phoenix, Ratu Naga dan Phoenix berkunjung dengan menyamar. Dinasti Naga Phoenix sedang mencari kematian. Beraninya mereka menutup kita dari bengkel pil hidup mati dan bengkel penempaan barang suci. Jika bukan karena masalah di benua tengah, kami akan mengirimkan ahli untuk menghancurkannya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengabaikan kita hanya karena mereka telah menyatukan lebih dari 20 dinasti dan memiliki lebih dari 200 kota? Sekarang dinasti Naga Phoenix tidak menempatkan kita di mata mereka, kita akan memberitahu mereka konsekuensinya. Kalau tidak, mungkin ada lebih banyak dinasti yang tidak memperhatikan kita di masa depan. Setiap dinasti kecil berani menjadi begitu sombong. Tuan Manajer telah mempelajari hal ini. Tuan Manajer telah pergi ke dinasti aliran darah. Dinasti aliran darah, mungkinkah Tuan Manajer kita ingin dinasti aliran darah bergerak? Jika lokakarya Life and Death Pill kita dan bengkel Holy Item Forging bergandengan tangan, selain kekuatan, kita juga memiliki sumber daya keuangan. Selama kita bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat dinasti aliran darah tertarik, mereka akan bergerak. Pada saat ini, di luar kerajaan Naga Phoenix, 5 orang menunggangi monster tingkat interpretasi kosong dengan ekspresi dingin saat mereka terbang ke kejauhan. Mereka mengenakan pakaian lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci, dan mereka memancarkan niat membunuh yang samar. Dari zaman kuno hingga sekarang, selain kerajaan yang kuat, tidak ada dinasti yang tidak berani membiarkan lokakarya pil kematian dan kehidupan mereka serta bengkel penempaan benda suci masuk. Kekaisaran Naga dan Phoenix adalah satu, dan itu hanya satu dinasti. Sebuah dinasti, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa menandingi kekaisaran apa lelucon? Lokasi di depan adalah Ice and Snow Empire. Kota terdekat dengan kita adalah kota angin dan es. Kota pertama yang kami kunjungi ada di sini. Feng Luan menyamar. Wang Xian dan 7 gadis mengikutinya selama 3 hari dan tiba di kota pertama. Itu adalah kota yang berjarak 50.000 km dari Naga dan Kekaisaran Phoenix. Kota ini bisa dibilang jauh dari Kaisar. Feng Luan terutama ingin datang ke kota-kota ini untuk melihatnya. Wow, kota ini berbalut perak polos. Itu begitu indah. Beberapa gadis memandangi kota di depan mereka dan berkata dengan mata berbinar. Tetap low profil ketika Anda berada di sana. Kalian semua bepergian dengan penyamaran, bukan turis. Wang Xian mengingatkan mereka ketika dia melihat sekelompok gadis dengan semangat tinggi. Hehe, kita juga bisa menikmati pemandangan. Rombongan mereka datang ke kota yang tertutup salju dan angin dan mendarat di tanah. Selain Wang Xian dan rombongan perempuan, Feng Luan juga membawa 2 orang. Salah satunya adalah Mang Hong dan yang lainnya adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat-tingkat kekosongan Sitraf. Dia juga berada di level 4 dari tingkat kekosongan Sitraf. Dia adalah seorang penatua dari sebuah dinasti.
Setelah dia ditundukkan oleh Feng Luan, dia tetap berada di sisinya karena dia memiliki loyalitas tertinggi. Kekuatan Mang Hong juga telah mencapai tingkat kehampaan yang mendalam 4, dan dia adalah salah satu pilar dari dinasti Naga dan Phoenix. Kelompok itu berjalan menuju kota angin beku. Sebagai sebuah kota, ada cukup banyak orang asing yang datang dan pergi, sehingga banyak orang yang penasaran dengan mereka. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik. Kota ini sangat indah. Ada salju di mana-mana. Ini sangat unik. Setelah memasuki kota, sekelompok gadis melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Beri jalan, beri jalan. Pada saat ini, dua suara memarahi datang dari belakang. Hah, Feng Luan dan yang lainnya belum pergi jauh ketika mereka mendengar suara yang tidak bermoral ini, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Gerbong yang ditarik oleh monster salju melaju ke depan. Feng Luan memandang kereta itu, sedikit tidak senang. Yang mulia, ada beberapa hal yang tidak adil di setiap tempat. Anda ambisius, tetapi waktu kebijakan Anda masih terlalu singkat. Perlu waktu untuk berfermentasi. Wanita tua yang berdiri di belakang Feng Luan berbisik ketika dia melihat tatapan ratu yang sedikit tidak senang. Saya tahu beberapa hal bisa terjadi, tetapi itu harus diubah di masa depan. Feng Luan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kereta dan terus berjalan ke depan. Dinasti Salju dan Angin, yang dulunya dingin dan beku, adalah milik dinasti yang rakyatnya lebih gagah dan sederhana. Ada banyak seniman bela diri dengan atribut air dan es bermutasi yang lahir di sini. Feng Luan memperkenalkan Wang Xian dan yang lainnya. Beberapa orang di sekitarnya mengenakan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan kota lain. Suhu di sini setidaknya beberapa puluh derajat di bawah nol. Bagi banyak anak yang lebih kecil, cuaca masih sangat dingin. Beberapa dari mereka datang ke restoran termewah di Wind and Frost City, melihat pemandangan indah di sekitar mereka, dan makan makanan. Saya mendengar bahwa angin dan Frost Lake di kota angin dan es sangat indah. Ayo pergi dan lihat nanti. Guan Suking melihat beberapa informasi tentang kota angin dan es di lempengan batu komunikasi dan berkata sambil tersenyum. Tentu, kita akan tinggal di kota es angin selama beberapa hari. Kata Feng Luan dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu ayo cepat makan. Kudengar kamu bisa berseluncur di atasnya, hehe. Sekelompok gadis menjadi tertarik. Setelah makan, mereka berjalan menuju danau embun beku tengah lagi. Ketika mereka datang ke danau es angin, mereka menemukan lebih dari 1000 pemuda sedang berlatih teknik bela diri di danau. Tidak jauh dari mereka, ada akademi angin dan frost. Di dalam akademi, banyak siswa yang mempraktikkan teknik bela diri mereka di dalam angin dan Frost Lake. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Ada begitu banyak orang, setidaknya harus ada 100.000 orang. Suking dan yang lainnya berjalan menuju danau beku dengan penuh minat, meraih salju di sekitarnya. Di dalam danau, ada banyak anak. Tawa anak-anak memenuhi langit di atas angin dan Frost Lake. Hua hua hua. Pada saat ini, suara kereta datang dari belakang. Lebih dari 10 gerbong besar berhenti di depan angin dan Frost Lake. Saatnya mengumpulkan rumput roh bening. Semua orang tua, bawalah anak-anakmu. Pada saat ini, lebih dari 20 pria parubaya dan tua keluar dari gerbong, dan suara mereka bergema di sekitarnya. Saatnya mengumpulkan rumput roh bening. Cepat cepat. Cepat, cepat, nak, kemarilah. Momi akan membawamu untuk mengumpulkan rumput roh bening. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Satu demi satu, pria parubaya itu buru-buru membawa anak-anak itu ke sekeliling mereka dan berjalan menuju gerbong. Feng Luan menoleh dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Bu, aku juga menginginkannya. Nak, kami tidak memenuhi syarat untuk mengumpulkannya. Saat ayahmu menerobos ke alam transenden, kami akan dapat mengumpulkannya. Oh, nak, kamu harus berkultivasi dengan baik di masa depan dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Kita bisa membeli sendiri barang-barang ini. Pada saat ini, suara percakapan ibu dan anak terdengar dari samping. Wang Xian dan Feng Luan menoleh. Dua ibu dan anak berpakaian sederhana berdiri di samping dan melihat ke arah kereta. Feng Luan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa beberapa anak sedang melihat kereta dengan wajah bersemangat. Sister Feng Luan, jika saya ingat dengan benar, rumput roh bening diproduksi di Gunung Qingling. Meskipun itu hanya rumput spiritual kelas 1 yang luar biasa, itu sangat efektif untuk anak-anak. Dinasti menginvestasikan setidaknya 1 triliun batu spiritual kelas menengah setiap tahun dan memberikan rumput roh yang jernih kepada semua anak secara gratis. Sekarang apa? Tatapan Sun Lingxiu menyapu sekeliling, dan dia mengerutkan kening saat menatap Feng Luan. Beberapa orang mengejar kematian. Beraninya mereka mengingini sesuatu seperti ini. Feng Luan perlahan menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju seorang anak laki-laki yang mengenakan pakaian lusuh.
Teman kecil, di mana ayahmu? Feng Luan berjalan mendekat, mengenakan kerudung, dan bertanya kepada bocah laki-laki itu dengan senyum di wajahnya. Ibu dan ayah sedang bekerja. Mereka sedang bekerja. Ayo pergi, Bibi akan membawamu untuk mendapatkan rumput roh bening. Feng Luan berkata padanya sambil tersenyum. Saya tidak bisa mendapatkannya. Ayah berkata untuk membelikannya untukku agar tubuhku lebih baik. Bocah kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Feng Luan. Ini membuatnya sedikit terpana, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Membeli. Ayo pergi, Bibi akan membawamu ke sana. Feng Luan memegang tangan anak laki-laki itu dan berjalan menuju kereta. Bocah kecil ingin membebaskan diri, tetapi setelah Feng Luan menoleh dan tersenyum padanya, dia segera mengikuti di belakang. Sun Lingxiu mengikuti di belakang. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Feng Luan menyamar sebagai pengunjung pribadi. Dia ingin mengetahui masalahnya dan menyelesaikannya. Dia tidak terkejut menghadapi masalah seperti itu. Halo, kami di sini untuk mengumpulkan rumput roh bening. Feng Luan berjalan mendekat dengan bocah laki-laki itu dan berkata langsung. Siapa namamu? Pria parubaya di depan gerbong bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Ming Xiang. Feng Luan memandangi bocah laki-laki itu dan bocah lelaki itu berkata langsung. Ming Xiang tidak ada nama seperti itu. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya saat dia berbicara dan menatap bocah lelaki itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tidak tahu namamu Anda tidak ada dalam daftar untuk menerimanya? Mengapa saya tidak dapat menerimanya? Feng Luan bertanya langsung dengan wajah dingin. Jika saya mengatakan saya tidak bisa, maka saya tidak bisa. Aku tidak berharap kamu berpakaian bagus. Anakmu sangat ceroboh. Hehe, Nona, dengan uang untuk berdandan seperti ini, aku bisa membeli rumput roh bersih untuk anakmu. Pria parubaya itu memandang Feng Luan dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Menurut hukum naga dan dinasti Phoenix, setiap anak berusia 6 hingga 12 tahun dapat menerima rumput roh bersih setiap bulan. Mengapa kami tidak dapat menerimanya? Feng Luan menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin. Jika Anda tidak dapat menerimanya, maka Anda tidak dapat menerimanya. Cepat tersesat, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pria parubaya itu mendengar kata-kata Feng Luan dan dengan tegas memarahinya. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu melanggar hukum dinasti Naga dan Phoenix? Feng Luan dengan dingin bertanya kepada mereka. Apakah kamu mencari kematian? Nona dekrit kami adalah keputusan. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk membawa rumput roh murni ke sini dari jarak puluhan ribu kilometer. Mudah bagi kami. Aku memperingatkanmu, cepat keluar dari sini. Jika tidak, Anda akan menghabiskan beberapa hari di penjara. Seseorang dengan kulit halus sepertimu benar-benar diterima. Haha, pria parubaya itu berkata dengan angkuh kepada Feng Luan, yang membuat pria parubaya dan orang tua di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Kami bertindak sesuai dengan perintah atasan apa Anda ingin menuntut kami teruskan. Seorang tetua kekar berjalan langsung dan berkata kepada Feng Luan dengan ekspresi dingin. Bibi, dekritnya begitu, tapi tidak semua orang bisa menerimanya. Ada juga kondisi. Jika saya tidak dapat menerimanya, saya tidak menginginkannya lagi. Bocah kecil itu melihat pria parubaya yang galak itu dan berbicara dengan wajah penuh ketakutan. Di samping, beberapa keluarga yang datang untuk mengumpulkan rumput roh bening mengernyit melihat pemandangan ini. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Menuntutmu kalau begitu aku ingin melihat siapa yang memberimu order. Feng Luan mencibir saat mendengar kata-kata arogan mereka dan menatap Man Hong. City Lord of Windfrost City, bawa pantatmu ke sini. Windfrost City, City Lord, bawa pantatmu ke sini. Teriakan marah datang dari mulut Man Hong, dan suaranya langsung bergema di seluruh kota angin beku. Sekelompok tetua setengah baya yang berdiri di depan Feng Luan tertegun. Ketika mereka merasakan suara keras dan jelas dari mulut Man Hong, mereka merasakan firasat buruk. Apalagi ketika pria kekar di belakang wanita bercadar itu justru berteriak agar penguasa kota mengeluarkan pantatnya. Di Windfrost City, ini adalah masalah pengkhianatan dan mencari kematian. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, mereka pasti tidak akan berani menjadi sombong. Oh, pada saat ini, di sebuah ruangan yang hangat, penguasa kota angin beku yang sedang menonton sekelompok wanita cantik menari mendengar teriakan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Pakar Void Realm yang berwawasan. Mata penguasa kota-kota angin beku berkedip-kedip. Siapa yang berani membuat masalah di Windfrost City? Sosoknya bergerak dan dia langsung muncul di langit di atas rumah tuan kota. Dia dengan dingin berteriak. Dalam sekejap, semua orang di Windfrost City tercengang oleh dua teriakan ini. Warga kota angin beku mengangkat kepala mereka dengan ekspresi tertegun dan menatap tuan kota di atas rumah tuan kota.
Semua orang di Windfrost Lake juga melihat posisi kereta dengan ekspresi kaget. Siapa-siapa kalian? Selusin orang di depan gerbong menatap mereka dengan mata terbuka lebar. City Lord of Wind dan Frost City, segera datang ke sini. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Feng Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas rumah tuan kota saat dia berkata dengan binar di matanya. Suaranya yang jernih dan dingin sekali lagi bergema di seluruh angin dan Frost City. Suara ini, ketika penguasa kota-kota angin beku mendengar suara Feng Luan, matanya sedikit melebar dan pupilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Tubuhnya gemetar dan dia buru-buru terbang. Dari jauh, ketika dia melihat sosok Feng Luan, wanita tua di belakangnya, Mang Hong, dan beberapa sosok familiar di sekitarnya, dia merasa pandangannya menjadi gelap. Yang mulia, yang mulia. Suaranya bergetar saat dia buru-buru terbang dan langsung berlutut di permukaan danau yang sedingin es. Apa yang mulia? Ratu Naga dan Phoenix itu ratu kita. Ya Tuhan, ratu. Ketika semua orang di sekitar melihat penguasa kota berlutut di permukaan danau dengan ketakutan dan gentar, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Sudah setahun sejak dinasti angin salju ditundukkan oleh dinasti Naga dan Phoenix. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Yang Mulia Ratu. Apalagi dilakukan dengan cara ini. Yang Mulia Ratu, tolong luangkan hidupku. Yang Mulia Ratu, tolong luangkan hidupku. Lusinan tetua parubaya di depan gerbong langsung membuat dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka berlutut di tanah dan berteriak ketakutan. Yang Mulia Ratu, semua orang di sekitarnya bersiap untuk berlutut di tanah. Kamu tidak harus berlutut. Feng Luan melambaikan tangannya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak bisa berlutut. Metode ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka dan dipenuhi dengan keterkejutan. Setengah tahun yang lalu, aku memberi perintah agar anak-anak dari Nagaku dan dinasti Phoenix dapat menikmati rumput roh bening peringkat 1 Transcendent secara gratis untuk mencuci tubuh mereka dan menjadi fondasi seorang ahli. Mengapa ketika saya datang ke sini, beberapa anak tidak dapat menerimanya secara gratis? Mengapa harus ada syarat? Dinasti mengeluarkan triliunan batu roh kelas menengah setiap tahun hanya untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi anak-anak. Ketika pemuda kuat, dinasti kuat. Penguasa kota Feng Shuang, Anda merencanakan masa depan dinasti. Wajah Feng Luan sedingin es saat dia menatap penguasa kota-kota Feng Shuang. Ketika tuan kota Feng Shuang mendengar kata-kata Feng Luan, wajahnya sangat pucat saat dia berkata dengan ketakutan, Yang Mulia, saya tidak tahu tentang masalah ini. Itu tidak ada hubungannya denganku, aku. Tidak peduli apa, kamu telah melalaikan tugasmu. Saya pikir Anda tidak perlu menjadi penguasa kota lagi. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika itu ada hubungannya denganmu, jika kamu telah melakukan hal lain yang merugikan orang, maka kamu akan dihukum sesuai dengan hukum naga dan dinasti Phoenix. Feng Luan melambaikan tangannya, dan cincin api terbang langsung ke arah penguasa kota-kota angin beku. Tidak, Yang Mulia, tidak. Ekspresi penguasa kota dari kota angin beku sangat berubah, dan dia berteriak ketakutan. Xiu Qing, beritahu Perdana Menteri untuk mengirim seniman bela diri yang mendalam untuk mengambil alih posisi penguasa kota Windfrost City. Mang Hong, selidiki masalah antara rumput roh dan penguasa kota Windfrost City. Feng Luan memerintahkan wanita tua itu dan Mang Hong di sampingnya. Ini Yang Mulia, keduanya mengangguk dengan hormat. Saya adalah penguasa dinasti Naga Phoenix, dan Anda adalah warga dari dinasti Naga Phoenix. Sebagai warga dinasti Naga Phoenix, Anda akan menikmati semua manfaat dan kebijakan dinasti Naga Phoenix. Sebagai pejabat, Anda harus mencintai rakyat, dan sebagai warga negara, Anda harus memiliki negara. Dinasti akan memastikan keselamatan hidup semua orang dan membiarkan semua orang hidup sebahagia mungkin. Saya berharap orang-orang dari Naga dan dinasti Phoenix akan menjadi lebih kuat. Dinasti Naga dan Phoenix memiliki sistem promosi yang lengkap, terutama kaum muda. Dinasti Naga dan Phoenix masa depan akan menjadi milik zamanmu. Tatapan Feng Luan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Terima kasih, Yang Mulia. Hidup kami tahun ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu benar. Baik itu pendidikan anak-anak kita atau pembagian barang gratis, ini adalah sesuatu yang tidak berani kita bayangkan di masa lalu. Terima kasih, Yang Mulia. Warga berteriak pada Feng Luan dengan penuh semangat. Saya adalah orang-orangnya. Hanya orang-orang yang bisa menjadi milikku. Air dapat membawa perahu dan juga dapat membalikkannya. Di antara kalian, mungkin ada pilar naga dan dinasti Phoenix di masa depan. Lakukan yang terbaik. Saat Feng Luan berbicara, dia memberi isyarat ke Wang Xian dan sekelompok gadis sebelum terbang langsung menuju rumah tuan kota. Saya tidak menyangka seorang ratu akan benar-benar mengatakan bahwa saya melayani rakyat.
Hanya orang-orang yang bisa melayani saya. Air bisa membawa perahu dan bisa membalikkan perahu. Di danau, seorang guru yang sedang mengajar murid-murid memandangi sosok di langit dengan wajah penuh hormat. Dibandingkan tahun lalu, hidup kami jauh lebih baik. Saya tidak menyangka bahwa ratu secara pribadi akan datang hari ini dan bahkan memenjarakan penguasa kota. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang mendalam. Menurut keputusan yang telah dikeluarkan selama bertahun-tahun, jika diterapkan sepenuhnya, maka kehidupan kita di masa depan akan menjadi lebih baik. Ratu diam-diam mengunjungi kita dengan menyamar. Dia datang ke kota kami dan langsung melumpuhkan penguasa kota. Ini raja yang baik. Di masa depan, saya ingin berkultivasi dengan baik. Saya ingin menjadi seorang ahli. Saya ingin berjuang untuk dinasti kami. Penampilan sang ratu membuat semua orang di kota angin dan es terlihat bersemangat. Terutama beberapa kata ratu itu. Mereka memiliki keinginan untuk mati bagi orang-orang yang dekat dengan mereka. Saya melayani orang-orang. Hanya orang-orang yang bisa melayani saya. Dibandingkan dengan pemerintahan dinasti angin salju, Ratu Naga dan Phoenix saat ini terlalu bagus. 4 hari kemudian, ketika penguasa kota baru tiba, semua barang yang disita oleh penguasa kota sebelumnya dibagikan kepada orang-orang. 4 hari kemudian, Feng Luan, Wang Xian, dan yang lainnya meninggalkan kota angin dan es. Di atas angin dan Frost Lake, sebuah patung es setinggi 200 meter didirikan. Patung es itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung. Itu seperti hidup dan penuh keagungan. Ini adalah dekan angin dan Frost Academy. Dia secara pribadi mengukirnya untuk Ratu Naga dan burung Phoenix. Ini untuk mengungkapkan rasa hormat dan hormatnya kepada Ratu. Ini juga salah satu lanskap kota angin dan es terpenting di masa depan. Itu juga merupakan perhentian pertama sejarah Ratu secara pribadi. Kota Tingfeng, Kota Hanyang, Kota Lingwei. Pada hari-hari berikutnya, Wang Xian, Feng Luan, dan sekelompok gadis berjalan melewati kota demi kota. Di kota-kota ini, mereka bertemu dengan keluarga arogan dan anak-anak kaya generasi kedua yang ingin menganiaya Xiao Yu dan sekelompok gadis. Hasil mereka bisa dibayangkan. Sebagai Ratu Naga dan Kerajaan Phoenix, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mengendalikan kehidupan miliaran orang di seluruh Kerajaan Naga dan Phoenix. Mereka yang melakukan kejahatan di dalam kota langsung dieliminasi. Ada juga keluarga yang lebih baik dan ahli dengan ambisi besar yang direkrut langsung oleh Feng Luan dan diangkat sebagai menteri dinasti Naga dan Phoenix. Mereka berjalan melewati lusinan kota secara berurutan dan menghabiskan hampir 100 hari. Sepanjang jalan, mereka juga melihat-lihat pemandangan berbagai kota. Dalam kompetisi ini, saya harus mendapatkan tempat di 10 besar. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kesempatan untuk memasuki Naga dan Phoenix Imperial City dan bertarung dengan para jenius dari lebih dari 200 kota di seluruh dinasti. Bersaing dengan surga favorit dari lebih dari 200 kota. Memikirkannya saja membuatku sangat bersemangat. Jika saya dapat mencapai kota kerajaan, saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ratu. Yang Mulia Ratu adalah seorang ahli tak tertandingi di tingkat kelima dari alam kekosongan tembus pandang. Saya mendengar bahwa Yang Mulia Ratu diam-diam berkunjung dengan menyamar. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengunjungi puluhan kota. Beberapa keluarga dan penguasa kota yang berperilaku buruk telah dihukum. Aku benar-benar ingin melihat kepahlawanan Ratu. Haha, aku juga ingin melihatnya. Aku ingin tahu apakah ada kesempatan. Di depan sebuah kota besar, Wang Xian, Feng Luan, dan sekelompok gadis berjalan ke jalan yang luas dan berjalan ke kota di depan. Di sekitarnya, para pemuda yang dipenuhi dengan semangat juang mengendarai tunggangan mereka dan berjalan ke kota dengan semangat tinggi. Ini adalah kota matahari yang menyala-nyala, pernah menjadi kota kekaisaran dari sebuah dinasti. Sekarang, kota ini adalah salah satu dari 5 kota teratas di dinasti Naga Phoenix. Ini juga kota terjauh dari naga kita dan Phoenix Imperial City. Jaraknya lebih dari 100.000 kilometer. Berjalan di jalan, Feng Luan memperkenalkan kota itu kepada Wang Xian dan yang lainnya sambil tersenyum. Tampaknya tempat ini hanya berjarak sekitar 100.000 kilometer dari kuburan manusia dan setan. Wang Xian melihat sekeliling dan berkata, "Ya, tempat ini sangat dekat dengan kuburan manusia dan setan." Feng Luan mengangguk dan melihat ke arah timur. Area dalam jarak 200 hingga 300.000 kilometer di sekitar makam manusia dan iblis adalah tempat paling mulia di wilayah laut yang mengalir. Wang Xian mengangguk pelan. Itu memang terjadi. Ada 4 kekuatan terkemuka, 1 dinasti, dan 1 sekte pedang langit yang dekat dengan dinasti. Yang Mulia, tampaknya hasil kompetisi keajaiban dinasti Naga dan Phoenix cukup bagus. Mang Hong, yang duduk di samping, melihat sekeliling dan berkata dengan gembira. Ya, itu berjalan dengan baik.
Itu akan diadakan setiap 3 tahun sekali. Dengan cara ini, dinasti naga dan Phoenix kita akan memiliki aliran ahli yang tak ada habisnya. Feng Luan juga mengangguk puas. Begitu mereka memasuki kota, suasana yang hidup bertiup. Disiplin dan ketertiban kota matahari yang menyala ini cukup bagus. Guan Suking dan Xiao Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini jauh lebih baik daripada kota lain. Hehe, sekarang berita tentang kunjungan pribadi ratu yang menyamar pada dasarnya telah menyebar di dinasti naga dan Phoenix, penguasa kota atau anggota keluarga mana yang berani kurang ajar. Mang Hong berkata sambil tersenyum. Suasana ini bagus. Tampaknya akan ada kompetisi ajaib di sini dalam beberapa hari ke depan. Kita bisa nonton pertandingannya, hehe. Su King, Xiao Yu, dan gadis-gadis lainnya dipenuhi dengan energi sepanjang jalan. Ada aliran konstan makanan lezat dan pemandangan indah. Jika mereka melihat sesuatu yang bagus, mereka akan segera membelinya. Ini seperti wanita berbelanja. Dia penuh energi. Bahkan Feng Luan tidak kebal terhadapnya. Di bawah bimbingan beberapa gadis, dia membeli banyak pakaian, pemerah pipi, dan gadget yang indah. Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat melihat betapa bahagianya mereka. Itu tidak terlalu buruk. Mari kita perlakukan itu sebagai pertunjukan kompetisi seni bela diri. Haha. Wang Xian tertawa dan menggema dari samping. Semuanya tertawa. Begitu mereka memasuki pusat kota, pengelolaan seluruh kota matahari yang menyala sudah ada. Itu pada dasarnya harmonis. Sebagai bekas kota kekaisaran, ada banyak orang kuat dan keluarga kuat di sini. Kelompok mereka mencari banyak restoran tetapi tidak dapat menemukan tempat tinggal. Oleh karena itu, mereka membeli rumah bangsawan. Ini adalah perhentian terakhir mereka. Kompetisi kebanggaan surga pertama dari Kekaisaran Naga Phoenix akan diadakan di kota kerajaan Naga Phoenix. Feng Luan akan tampil selama kompetisi. Xiao Xian, saudari Feng Luan, kami mendapat lebih dari 10 tiket masuk untuk kompetisi besok. Lihat, mereka ada di barisan depan. Wang Xian, Feng Luan, dan Sun Lingxiu duduk di halaman manor dan menyeruput teh mereka. Xiao Yu dan Su King, yang penuh energi, kembali dengan tiket di tangan mereka dan berkata dengan gembira. Baiklah, baiklah. Ayo pergi dan lihat besok. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kudengar pemandangan malam kota Yanyang sangat indah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan malam ini? Xiao Yu menarik lengan Wang Xian dan berkata. Kalian benar-benar penuh energi. Wang Xian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya dengan penuh minat. Wang Xian bahkan lebih tidak berdaya. Di malam hari, mereka tiba di kota baru. Setiap orang dipenuhi dengan hal-hal baru. Xiao Yu dan Su King, yang paling bersemangat, memegang piring batu komunikasi mereka dan melihat ke arah pemandu wisata. Ayo pergi ke tepi Hero Lake dulu. Itu adalah tepi danau paling terkenal di kota Yanyang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat mencapai tepi Hero Lake, Anda bukanlah seorang pahlawan. Ayo pergi. Xiao Yu berkata dengan keras. Sekelompok orang secara alami tidak keberatan dan berjalan menuju apa yang disebut Danau Pahlawan. Begitu banyak orang. Sekelompok orang datang ke sebuah danau yang hanya memiliki radius 5 km. Baru pada saat itulah mereka tahu apa artinya memiliki banyak orang. Tuan Muda Bulan yang memudar dari kota bulan yang memudar ada di depan. Cepat. Cepat, ayo pergi dan lihat. Tuan Muda Bulan yang memudar adalah keajaiban nomor 1 di kota bulan yang memudar. Dia pasti bisa menempati peringkat 3 besar atau bahkan nomor 1 dalam kompetisi luar biasa ini. Tuan Muda Nanfeng, Tuan Muda Qian Jun, dan Dewi Hua Hua ada di depan. Mereka semua adalah pesaing kuat untuk posisi pertama. Pada saat ini, suara pria dan wanita muda terdengar dari sekitarnya. Terutama beberapa wanita. Mata mereka bersinar saat mereka berjalan maju seperti mengejar bintang. Suasana di sini cukup bagus. Wang Xian melihat sekeliling dan menunjukkan senyum tipis. Ayo pergi dan lihat favorit surga di kompetisi ini. Xiao Yu berjalan maju dengan penuh minat. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Temperamenmu luar biasa dan kepalamu menonjol. Kalian semua adalah favorit surga di Flaming Sun Continent. Dalam kompetisi yang akan datang, favorit surga akan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Saya berharap yang terbaik untuk Anda semua tuan dan nyonya muda. Haha, Nona Hua Hua, kamu tidak harus begitu rendah hati. Semua orang tahu kekuatanmu. Tidak banyak orang yang menjadi tandinganmu dalam kompetisi ini. Saat mereka semakin dekat ke depan, Wang Xian dan yang lainnya mendengar tawa yang keras dan hangat. Tawa itu dipenuhi dengan kemudahan. Wang Xian dan yang lainnya menoleh. Ada lebih dari 20 pemuda di bawah sebuah paviliun di tepi danau. Ada yang duduk, ada yang bersandar pada bambu,
dan ada yang memegang termos arak. Semuanya luar biasa tampan. Banyak orang di sekitar memandang dengan kekaguman dan rasa hormat. Sekelompok transenden tingkat 8. Bahkan ada beberapa transenden level 9 di antara mereka. Mereka tidak buruk. Wang Xian menoleh dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Seorang jenius muda di level 8 atau 9 yang luar biasa sudah menjadi eksistensi yang sangat mempesona di sebuah dinasti atau kota. Terutama level 9 yang luar biasa, itu sudah cukup untuk membangun keluarga yang cukup baik. Bahkan jika itu di ibu kota, itu masih sama. Itu masih cukup bagus. Ini semua adalah bakat yang bisa dibentuk. Ajari mereka dengan baik, setidaknya setengah dari mereka dapat mencapai alam hampa yang berwawasan luas. Feng Luan menoleh dan perlahan menganggukkan kepalanya. Orang-orang ini adalah jenius teratas di antara 7 hingga 800 juta orang. Untuk dapat mencapai tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam luar biasa juga merupakan naga di antara manusia. Namun, yang disebut favorit surga ini sedikit lemah menurut standar Wang Xian, terutama jika dibandingkan dengan favorit surga di makam iblis manusia. Di makam iblis manusia, seseorang harus memiliki kekuatan alam kekosongan setengah langkah jika mereka ingin masuk ke dalam 20 besar daftar favorit surga. Bahkan banyak anak muda di ranah interpretasi setengah langkah yang hampa tidak dapat memasuki daftar ajaib. Mungkin akan ada setengah langkah keajaiban dunia interpretasi kosong dalam kompetisi keajaiban dinasti Naga Phoenix tahun ini, tapi jelas, tidak ada orang seperti itu di sini. Ayo duduk dan makan sesuatu untuk menikmati pemandangan malam. Xiao Yu dan yang lainnya putus asa saat melihat apa yang disebut keajaiban. Di mata mereka, kekuatan yang disebut keajaiban bahkan lebih lemah daripada yang terlemah di Istana Naga. Baiklah, semua orang mengangguk dan pergi ke paviliun di samping. Mereka memesan beberapa makanan dan minuman. Segera, suara musik terdengar dari danau kecil. Di danau, seorang wanita sedang memegang guzeng dan memainkan sebuah lagu. Seorang pemuda dari kelompok favorit surga sedang mengayunkan pedang panjang di atas air dengan penuh minat. Yingxuan, aku sudah lama tidak mendengarmu bermain guqin. Wang Xian memandang Tang Yingxuan dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, guqin ipar Yingxuan seperti mimpi. Saudari Yingxuan, apakah kamu ingin memainkan sebuah lagu? Wang Xian membuka mulutnya dan menatap Tang Yingxuan. Gadis-gadis itu juga menatapnya dengan penuh minat. Baiklah, baiklah. Karena suami dan saudari lainnya ingin mendengarnya, saya akan memainkan sebuah lagu untukmu. Tang Yingxuan semuanya tersenyum. Dia berasal dari sekte catatan surgawi, dan dia juga telah memahami energi gelombang suara khusus dari lumba-lumba. Musik yang dia mainkan bisa membuat orang merasa seolah-olah berada di negeri dongeng. Tang Yingxuan melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah guqin di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong muncul di tangannya. Guqin ini disebut bel. Itu adalah nama guqin pertama yang diberikan Wang Xian padanya, dan itu telah digunakan sejak saat itu. Ding, dering, dering. Guqin melayang di samping Tang Yingxuan. Jari-jarinya yang ramping bergerak sedikit, dan dalam sekejap, sekelilingnya tampak tenang. Suara yang menyenangkan. Ketika guqin Tang Yingxuan berbunyi, semua orang di sekitar sedikit terpana. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bahkan favorit surga di sekitarnya menoleh dengan tergesa-gesa. Melodi yang sangat indah, itu benar-benar dapat memengaruhi pikiran seseorang. Semua orang sedikit terkejut saat mereka diam-diam mendengarkan. Suara itu enak didengar dan langsung masuk ke pikiran. Tang Yingxuan memainkan musik ceria untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar musiknya, mereka tidak bisa menahan senyum bahagia. Di danau, favorit surga yang memegang pedang muda tampaknya telah mendapatkan pencerahan, dan teknik pedang di tangannya menjadi lebih gesit dan gesit. Sister Yingxuan, pemuda di danau telah menyadari sesuatu dan akan menerobos. Bantu dia. Pada saat ini, Feng Luan merasakan fluktuasi dari pemuda yang memegang pedang di danau, dan tatapan aneh muncul di matanya saat dia berbisik kepada Tang Yingxuan. Oh, Tang Yingxuan memandang pemuda di danau itu, dan senyum muncul di wajahnya. Nasib baik. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan jari-jarinya bergerak cepat. Pedang di tangan pemuda itu menjadi semakin melamun. Aliran air mengikuti teknik pedangnya dan gambar buram muncul di belakangnya. Bulan sabit tercermin di danau. Lihatlah teknik pedang Tuan Muda Xiao Yue. Ya Tuhan, apakah dia memahami sesuatu? Apakah dia akan menerobos? Tuan Muda Xiao Yue telah memahami sesuatu, apakah dia akan menjadi ahli interpretasi kekosongan setengah langkah nomor 1 di Flaming Sun kontinen kita? Semua orang di sekitar memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka menatap kosong pada Tuan Muda Xiao Yue di danau. Bahkan kelompok favorit surga memiliki ekspresi kaget saat mereka menatap Tuan Muda Xiao Yue di danau dengan mata terbuka lebar.
Dia masih agak jauh, tapi dia pasti akan menerobos dalam 2 hari. Feng Luan menatapnya dengan sedikit kekaguman di matanya. Itu tidak buruk bagi Kekaisaran Naga dan Phoenix untuk memiliki ahli interpretasi kekosongan setengah langkah yang begitu muda. Hahaha. Tidak lama kemudian, ketika suara Guqin Tang Yingxuan menghilang, Tuan Muda Xiao Yue di danau tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan di wajahnya. Tuan Muda Xiao Yue, Anda telah menerobos. Di bawah paviliun kelompok favorit surga, seorang wanita bertanya dengan binar di matanya. Belum, tapi aku hampir sampai. Haha, Tuan Muda Xiao Yue meletakkan pedang berharga di tangannya kembali ke sarungnya dan tertawa bahagia. Matanya melihat ke arah paviliun Wang Xian dan yang lainnya. Ketika dia melihat Tang Yingxuan, matanya berbinar. Tubuhnya bergerak dan dia terbang lurus ke arah Wang Xian. Suara Guqin wanita ini benar-benar seperti musik surga. Jika bukan karena suara surgawinya, saya tidak akan bisa memahaminya. Xiao Yue, terima kasih sekali lagi. Xiao Yue Gongzi datang ke paviliun dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Yingxuan. Xiao Yue Gongzi sebenarnya pergi mencari wanita yang sedang bermain Guqin. Saya harus mengatakan bahwa suara Guqin tadi benar-benar seperti musik surga. Ini Guqin terbaik yang pernah kudengar. Wow, lihat wanita cantik itu memainkan sitar. Dia sangat cantik. Dia seperti dewi di langit. Beberapa wanita di sampingnya juga sangat cantik. Mengapa ada begitu banyak wanita cantik? Orang-orang di sekitarnya menoleh. Ketika mereka melihat Tang Yingxuan dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi keheranan. Tidak perlu. Tang Yingxuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku ingin tahu berapa umurmu, dari mana asalmu. Tuan Muda Xiao Yue memandang Tang Yingxuan dan bertanya lagi. Sepupu. Pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba berkata, menyebabkan wajah Tuan Muda Xiao Yue menjadi kaku. Wanita ini, adik iparmu ini. Wajah tampan Tuan Muda Xiao Yue jelas tertegun. Dia bertanya dengan ragu-ragu, aku ingin tahu apakah kamu sudah menikah. Mengapa apa lagi yang ingin Anda lakukan? Xiao Yu bertanya dengan mengejek. Tentu saja, ini adalah kompetisi yang adil. Tuan Muda Xiao Yue membusungkan dadanya saat dia berbicara. Dia memandang Wang Xian, yang merupakan satu-satunya pemuda di depannya. Saya percaya saudara laki-laki ini adalah pacar wanita ini. Kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi favorit surga. Mengapa kita tidak berdebat sedikit? Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk disukai oleh wanita cantik seperti itu. Wang Xian memandang Tuan Muda Xiao Yue ini dan tersenyum. Ayo pergi, suamiku. Tang Yingxuan memegang lengan Wang Xian dan mengedipkan mata padanya sambil tersenyum. Ayo, ada terlalu banyak orang di sini. Sekelompok gadis juga berdiri sambil tersenyum dan berjalan keluar. Pengecut, jika kamu laki-laki, ayo spar. Ekspresi Tuan Muda Xiao Yue sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Wang Xian. Saya akan mendapatkan gelar favorit surga nomor 1 di Flaming Sun City. Saya pemuda yang paling luar biasa. Ketika saatnya tiba, Nona. Dia sedikit tidak mau mengakui kekalahan saat dia berbicara. Namun, ketika dia melihat Wang Xian, Tang Yingxuan, dan yang lainnya pergi tanpa berbalik, ekspresinya berubah. Tuan Muda Xiao Yue mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Xiao Yue Gongzi ini benar-benar jatuh cinta pada seorang wanita. Namun, pihak lain sudah punya pacar dan tidak peduli sama sekali. Ini gosip. Pesona Sister Yingxuan benar-benar hebat. Kalian semua memiliki pesona yang luar biasa. Bisa bertemu dengan kalian semua adalah berkah dalam hidupku. Itu benar. Sekelompok orang berjalan di jalanan Flaming Sun City dengan senyum di wajah mereka saat mereka mengobrol. Mereka berjalan-jalan sampai pukul 12 sebelum kembali ke manor tempat mereka menginap. Saat malam tiba, seluruh kota matahari yang menyala itu sangat sunyi dan penuh dengan harmoni. Ini adalah kota paling harmonis yang pernah mereka datangi. Adat istiadat masyarakat dan manor tuan kota sangat baik, dan tidak ada murid keluarga kaya yang mencari kematian untuk memprovokasi mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan seorang anak ajaib yang ingin mengejar Tang Yingxuan, sikap mereka masih dianggap sangat baik. Ayo pergi dan saksikan kompetisi. Keesokan paginya, Xiao Yu, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, aku juga ingin melihat kekuatan beberapa jenius di Flaming Sun Continent. Feng Luan mengangguk dan melakukan kunjungan pribadi dengan menyamar. Dia secara alami ingin pergi dan melihat hal-hal penting yang berkaitan dengan dinasti. Dia ingin melihat tempat dan kekuatan generasi muda dinasti. Setelah makan beberapa makanan sederhana, rombongan berjalan menuju Academy of Flaming Sun City.
Flaming Sun City Academy adalah akademi terbesar di seluruh wilayah benua matahari yang menyala. Itu juga akademi paling mewah. Dekan adalah seorang ahli di tingkat kedua dari Citra Void Tier. Dalam turnamen ajaib ini, tidak hanya dekan yang akan muncul, bahkan wali kota akan datang untuk menonton pertandingan final. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba, mereka menyadari bahwa sudah ada lebih dari 100.000 orang berkumpul di sekitarnya. Sebagai turnamen keajaiban pertama yang diadakan oleh Kekaisaran Naga dan Phoenix, hadiah yang disajikan sangat berharga. Begitu seseorang bisa memasuki Naga dan Phoenix Royal City, pada dasarnya seseorang bisa menjadi jenderal kerajaan Naga dan Phoenix di masa depan. Ini adalah impian semua pemuda. Lingkungan sekitar seluruh arena kompetisi sangat meriah. Banyak orang duduk di kursi mereka dan menonton. Di arena, ada 5 arena yang bersaing pada saat bersamaan. Arena di tengah adalah yang terbesar, dengan radius lebih dari 1 kilometer. Kompetisi ini datang dari lebih dari 20 kota. Hanya 5 jenius teratas dari setiap kota yang memiliki kualifikasi untuk datang ke Flaming Sun City untuk mengikuti kompetisi. Di antara 120 jenius dari setiap kota, hanya 10 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki kota kerajaan Naga Phoenix untuk kompetisi terakhir. Saat itu, akan ada 200 orang jenius dari 20 benua yang saling bertarung. Ayo, tempat duduk kita ada di depan. Semua orang datang ke depan. Hari ini adalah kompetisi kebanggaan surga pertama dari dinasti Naga Phoenix. Ini juga merupakan awal dari pertempuran untuk para jenius di zona persaingan matahari terang kita. Anda berasal dari zona persaingan matahari yang menyala-nyala. Sebelum kompetisi dimulai, seorang lelaki tua melayang di depan. Lebih dari 100 jenius dari lebih dari 20 kota datang ke arena. Orang tua itu adalah penguasa kota Flaming Sun City, pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga yang berwawasan luas. Tuan kota membuka dengan pidato pembukaan yang panjang, dan kemudian kompetisi dimulai dengan pengumuman kepala sekolah Flaming Sun Academy. Menarik banyak dan melawan. Tuan muda Xiao Yue, Tuan muda Xiao Yue. Qianjun pasti akan menang. Dewi Hua, aku mencintaimu. Jika Anda mendapatkan tempat pertama, saya akan menikahi Anda. Kalahkan orang ini. Ketika para jenius dari berbagai kota mengundi satu persatu, penonton bersorak untuk mereka. Mereka bersorak untuk para jenius yang mereka sukai dan sangat mereka hargai. Kakek buyut, apa yang kita lakukan di sini? Apakah kami menonton pertandingan mereka? Dengan kekuatan mereka, aku tidak mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Dengan kekuatan mereka, mereka masih berani menyebut diri mereka jenius. Jika mereka ditempatkan di kuburan LADYBOY, mereka akan menjadi lelucon. Pada saat ini, penonton berdiri di sekitar arena, 5 atau 6 orang sedang duduk di sudut. Seorang pria muda dengan malas memandangi 100 atau lebih jenius di arena, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Menurutnya, dia bisa dengan mudah menghancurkan apa yang disebut jenius ini. Mereka belum memenuhi syarat untuk disebut jenius. Hanya orang seperti dia yang benar-benar jenius. Akan ada perubahan besar di kuburan monster. Perlombaan monster gelisah. Ada kabar bahwa beberapa ras monster ingin mendirikan dinasti monster. Namun, ras monster tidak bersatu. Beberapa ras monster tidak setuju. Mereka ingin berpisah seperti manusia dan mendirikan sebuah dinasti. Saat ini, ada pertempuran besar yang terjadi di dalam makam binatang iblis. Seorang lelaki tua yang berdiri di samping pemuda itu mengerutkan kening dan berkata perlahan dengan ekspresi serius. Beberapa ratus ribu ras binatang iblis ingin mendirikan sebuah dinasti. Ini sangat menarik. Bukankah lebih baik bagi mereka untuk bertarung di antara mereka sendiri? Itu hanya akan melemahkan kekuatan mereka sendiri. Pria muda itu berkata dengan senyum ingin tahu. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak menghancurkannya, kamu tidak akan bisa membangunnya. Jika Anda menghancurkannya, Anda akan dapat membangunnya nanti. Ini bukan hal yang baik untuk manusia di kuburan manusia iblis atau bahkan wilayah laut yang mengalir. Di benua transendensi, Kekaisaran 10.000 Fei. Anda dapat melihat bahwa mereka memiliki jumlah paling sedikit, tetapi mereka adalah salah satu dari 5 kerajaan besar. Begitu binatang iblis di kuburan manusia iblis bersatu, mereka akan meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Kita harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Meskipun kekuatan anak muda di sini tidak bisa dibandingkan dengan para jenius di kuburan manusia iblis, masing-masing dari mereka adalah bakat yang bisa dibentuk. Di masa depan, mereka tidak akan kalah dengan yang lain. Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya menyapu beberapa anak muda di arena, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Ini kakek buyut. Kakek buyut, Anda datang secara pribadi. Tidak mudah merekrut beberapa murid. Reputasi sekte aliran darah kita ditempatkan di sini.
Ketika pemuda itu mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresinya berubah serius saat dia berbicara dengan angkuh. Pria tua itu samar-samar menganggukkan kepalanya. Mutasi di kuburan monster manusia pasti akan mempengaruhi sisi manusia. Dan sebagai faksi teratas di kuburan monster manusia, mereka bisa sampai ke tempat mereka hari ini karena mereka merasakan bahaya. Dengan munculnya binatang iblis, mereka harus membuat persiapan terlebih dahulu dan merekrut lebih banyak jenius dan ahli untuk mempersiapkan masa depan. Ketika mereka datang ke kota matahari yang menyala, mereka kebetulan mengetahui bahwa kompetisi favorit surga diadakan di sini. Biarkan kompetisi dimulai. Saat ini, di 4 arena, sudah ada 8 pemuda jenius yang berdiri. Favorit Battle of Heaven sudah dimulai. Wang Xian dan yang lainnya menontonnya dengan penuh minat. Meskipun pertempuran mereka tampak sangat kekanak-kanakan di mata Wang Xian dan yang lainnya, itu seperti orang dewasa yang menonton perkelahian anak-anak. Itu juga diisi dengan kesenangan. Sorakan dan sorak-sorai bisa terdengar dari sekitar dari waktu ke waktu. Suasana seluruh tempat kompetisi sangat luar biasa. Wang Xian dan yang lainnya menonton lebih dari 10 pertandingan di pagi hari. Di sore hari, sekelompok gadis merasa bosan dan pergi ke beberapa restoran gourmet di kota matahari yang menyala untuk makan makanan enak. Keesokan paginya, rombongan kembali lagi. Kompetisi hanya berlangsung selama 2 hari. Dengan kata lain, 10 favorit surga akan lahir pada sore hari dan akan menuju ke Kerajaan Naga dan Phoenix untuk berpartisipasi di final. Orang itu bernama Xiao Yue, Qian Jun, Liu Fengwen, Zhou Hai, dan Namong Huahua semuanya berada di level Transcendent 9. Mereka seharusnya bisa menempati peringkat 5 besar. Mang Hong berdiri di belakang dan menyaksikan kompetisi. Mereka tidak jahat, tapi ada pemuda lain yang sangat baik. Pria muda dengan pakaian compang camping itu memiliki keterampilan yang sangat bagus. Dia seharusnya baru saja menembus level Transcendent 8, tetapi pengalamannya yang kaya hampir menyebabkan Qian Jun gagal total. Pemuda ini seharusnya tidak berasal dari keluarga yang baik. Pada waktunya, dia tidak akan kalah dengan Xiao Yue itu. Wanita tua di belakang berkata kepada Mang Hong sambil tersenyum. Ketika generasi ajaib ini bangkit, Kekaisaran Naga Phoenix kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik, haha. Mang Hong tertawa senang. Pemilihan 10 besar telah berakhir. Selamat untuk Xiao Yue, Qian Jun, Zhou Hai, Liu Fengwen, Namong Huahua. Hei King dan 10 keajaiban lainnya, Anda akan mewakili benua matahari yang menyala-nyala ke kota kerajaan Dragon Phoenix untuk berpartisipasi dalam kompetisi terakhir. Pada saat itu, Anda akan bersaing dengan keajaiban benua lain. Pada sore hari, 10 keajaiban akan memiliki peringkat. Siapa yang akan bisa menjadi raja keajaiban benua matahari terang kita semuanya, mari kita tunggu dan lihat. Di atas panggung, para guru Flaming Sun Academy mengumumkan dengan lantang. Saya tidak menyangka selain pemuda dari Daebreak Moon itu, ada juga bibit yang bagus. Pada saat ini, di sudut panggung, seorang tetua dari Sekte Aliran Darah berkata dengan sedikit terkejut. Oh, masih ada lagi kakek buyut, bukankah Anda mengatakan bahwa Xiao Yue akan menerobos ke ranah interpretasi kosong setengah langkah, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pemuda sombong di samping lelaki tua itu bertanya dengan heran. Pemuda berpakaian preman itu, dia Yi King, tidak meminum terlalu banyak pil dari tubuhnya. Dia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan seharusnya bertarung di alam liar. Dia bibit yang bagus. Pria tua itu dengan ringan mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Pemuda itu menoleh dengan rasa ingin tahu. Duel sore itu tak berlangsung lama. 2 jam kemudian, kompetisi berlanjut. Kali ini, itu adalah pertempuran untuk peringkat 10 besar. Itu jauh lebih mengasyikkan daripada yang di pagi hari dan kemarin. Setiap pemuda ingin membuktikan diri dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Di awal kompetisi peringkat, setiap pemuda jenius yang tampil di atas panggung mendapat banyak sorakan. 10 pemuda itu tidak diragukan lagi telah menjadi 10 bintang di Flaming Sun Continent. Bahwa dia Yi King benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar bertarung dengan Namong Huahua untuk waktu yang lama. Ya, dia Yi King ini mungkin akan menjadi peringkat ke-6, ahli terkuat di antara Transcendent peringkat 8. Namong Huahua kalah dari Zhou Hai. Zhou Hai mengalahkan Qian Jun, aku tidak menyangka itu. Final ada di sini. Saat pertempuran berlangsung, penonton melihat pertempuran di atas panggung dengan penuh semangat. Pertempuran terakhir, Xiao Yue vs Zhou Hai. Zhou Hai awalnya adalah orang yang sangat rendah hati di antara kelimanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berjuang sampai akhir. Keduanya berada di puncak Transcendent level 9. Diperlukan setidaknya 10 menit untuk menentukan pemenangnya. Di tengah platform tontonan,
Penguasa kota Flaming Sun City dan Dekan Akademi Flaming Sun memandang duel dengan puas. Mereka mewakili wilayah matahari yang menyala-nyala. Mereka tidak ingin berada di belakang dalam turnamen keajaiban pertama Kekaisaran Naga Phoenix. Sangat memalukan untuk mengatakan itu. Haha, Zhou Hai, kamu bukan tandinganku. Keajaiban tertinggi dari wilayah matahari yang menyala-nyala adalah milikku. Haha, saatnya menerobos. Saat ini, dua sosok terpisah satu sama lain dalam pertempuran sengit di bawah. Xiao Yue tiba-tiba tertawa gila, dan auranya mulai naik dengan cepat. Apa? Ekspresi Zhou Hai sedikit berubah ketika dia melihat aura Xiao Yue meningkat pesat. Kamu akan menerobos. Haha, itu benar. Saya akan menerobos 2 hari yang lalu. Hari ini, waktunya telah tiba. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan interpretasi kekosongan setengah langkah. Xiao Yue tertawa gila, dan dengan gerakan, kekuatan menakutkan langsung menekan Zhou Hai. Ekspresi Zhou Hai sangat berubah. Serangan lawan telah berlipat ganda. Dengan kekuatannya, tidak ada cara baginya untuk memblokirnya. Ledakan. Dia mengertakkan gigi dan menerima pukulan lawan. Kali ini, tubuhnya dikirim terbang lebih dari 100 meter. Dia merasakan rasa manis di mulutnya. Apa? Xiao Yue benar-benar menerobos. Dia benar-benar mencapai ranah interpretasi kosong setengah langkah dalam pertempuran. Ya Tuhan, Xiao Yue benar-benar menerobos ke ranah interpretasi setengah langkah yang kosong. Ini terlalu kuat. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua menatap Xiao Yue dengan mata terbuka lebar. Bagus, bagus, interpretasi setengah langkah kosong, interpretasi setengah langkah kosong. Di panggung utama, penguasa kota Flaming Sun City dan Dekan Akademi Flaming Sun melihat adegan ini dan mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka tertawa terbahak-bahak. Dengan terobosan, Xiao Yue akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar naga dan Raja Jenius Kekaisaran Phoenix. Xiao Yue, di tribun penonton di sekitarnya, mereka yang mendukung Xiao Yue bersorak gembira. Saya mengaku kalah. Zhou Hai menelan darah di mulutnya dan berkata dengan enggan. Haha, di generasi muda benua matahari yang menyala-nyala, aku, Xiao Yue, adalah yang terkuat. Haha, aku adalah kepala yang terpilih. Xiao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit dengan kegirangan. Di seluruh benua matahari yang menyala-nyala, dia adalah raja generasi muda. Mendominasi, Xiao Yue terlalu mendominasi. Ini adalah raja dari generasi muda Flaming Sun kontinen kita. Terlalu keren, terlalu keren. Ketika penonton di sekitarnya melihat Howling Xiao Yue, mereka semua mengungkapkan senyum di wajah mereka saat mereka berbicara dengan kagum. TSK, dia benar-benar sedikit sombong. Favorit surga seperti itu tidak dianggap sebagai favorit surga. Di sudut tribun penonton, seorang pemuda berkata dengan sedikit jijik. 10 pemuda ini semuanya cukup bagus. Kami akan merekrut mereka nanti. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Datang ke sini kali ini merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Selamat kepada keajaiban Dawn Moon, keajaiban tertinggi dari benua matahari kita yang menyala-nyala. Dia akan memimpin keajaiban dari benua matahari kita yang menyala untuk berpartisipasi dalam kompetisi ajaib Kekaisaran Naga Phoenix. 9 keajaiban yang tersisa akan naik ke panggung untuk menerima hadiah mereka. Setelah Wild Cheer, Dekan Flaming Sun Academy berdiri sambil tersenyum dan berkata. Itu kepala sekolah. Satu persatu, 10 pemuda teratas dari benua matahari yang menyala-nyala terbang ke atas panggung dan menikmati kecemerlangan perhatian ribuan orang. 10 pemuda berdiri berbaris di atas panggung dengan percaya diri yang kuat di wajah mereka. 8 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Wajah setiap orang dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan. Hari ini, kalian adalah jenius tak tertandingi dari benua matahari terbakar. Dekan memandang ke 10 pemuda dengan semangat tinggi dan berteriak keras. Benar-benar jenius. Benar-benar jenius. Di sekitar mereka, ratusan ribu penonton berdiri dan berteriak serempak. Hehe, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk disebut jenius mutlak. Kekaisaran Naga dan Phoenix juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengadakan kompetisi jenius. Apa itu jenius? Hanya mereka yang menggunakan darah untuk berjuang keluar dari tahap jenius dari kuburan demi human yang bisa disebut jenius. Kalian semua belum memenuhi syarat. Pada saat ini, suara mengejek bergema di langit sekitarnya, menyebabkan semua orang sedikit terpana. Pemuda dari Sekte Aliran Darah perlahan berdiri. Kalian semua belum layak. Ketika kalimat terakhir bergema di langit di atas lapangan kompetisi, lingkungan yang bising langsung menjadi tenang. Semua orang, total lebih dari 100.000 orang, semuanya melihat ke arah sumber suara.
Pemuda dari Sekte Aliran Darah berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Dia tidak memperhatikan tatapan dingin orang-orang. Siapa yang menyemburkan omong kosong di sini? Di atas panggung, Qian Jun yang jangkung dan kokoh menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Haha, aku tidak mengatakan omong kosong. Jika saya mengatakan bahwa Anda tidak layak, maka Anda tidak layak. Paling tidak, kamu tidak layak sekarang. Pemuda itu tertawa keras. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju panggung. Dia mengenakan jubah hitam dan mengenakan jubah, terlihat sangat riang. Menghadapi tatapan semua orang, ekspresinya masih sangat tenang. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung berdiri di panggung tertinggi, tersenyum saat melihat 10 jenius dari Flaming Sun Kontinen. Di platform tontonan utama, penguasa kota dan kepala sekolah Flaming Sun Academy sedikit mengernyit, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Namun, ketika Flaming Sun City Lord melihat ke arah di mana pemuda itu terbang ke arahnya, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan tatapannya berkedip saat dia melihat beberapa pria paruh baya dan orang tua dari Sekte Aliran Darah. Hehe, karena kamu mengatakan bahwa kita tidak layak disebut kebanggaan surga, maka aku ingin tahu apa itu kebanggaan surga. Apakah kamu seperti ini? Namong Hua-Hua terkikik saat menilai pria muda itu. Seringai samar melintas di matanya. Saya tidak pantas mendapatkannya. Namun, hanya orang sepertiku yang bisa disebut sebagai kebanggaan surga. Saat Helian Hu berbicara, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan arogan. Haha, sombong. Anda mengatakan bahwa kami tidak layak disebut kebanggaan surga. Hanya kamu yang layak. Maka saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk disebut kebanggaan surga. Di arena, wajah pemuda peringkat ke-7 di benua matahari yang menyala-nyala menunjukkan ekspresi sedingin es. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak, dan seperti embusan angin, dia menyerang Helian Hu. Sampah yang baru saja melangkah ke tingkat transendensi ke-8 ingin menantangku. Ketika Helian Hu melihat pemuda yang menyerang, ekspresi menghina muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, dan embusan angin hitam langsung menyapu ke arahnya. Apa? Ketika angin hitam mendarat di tubuh pemuda itu, ekspresinya sangat berubah, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Bang! Seluruh tubuhnya terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Apa ini tidak mungkin? Ling Feng benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Ini, pemuda itu juga terlihat sangat muda. Kekuatannya begitu kuat. Anda harus tahu bahwa bahkan Qianjun dan Zhou Hai tidak dapat membunuh Ling Feng dengan mudah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Siapa dia? Di tribun penonton di sekitarnya, ketika semua orang melihat Helian Hu langsung membunuh Ling Feng dengan satu gerakan, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti ini dia masih berani menyebut dirinya kebanggaan surga. Helian Hu menyaksikan Ling Feng jatuh dengan keras ke tanah, dan jejak penghinaan dan ejekan muncul di wajahnya. Kamu terlalu sombong. Pemimpin kompetisi kebanggaan atas wilayah benua matahari terik, tatapan Xiao Yue berkedip saat dia menatap Helian Hu dan dengan dingin mengambil 2 langkah ke depan. Dengan gerakan lengannya, pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Tuan Muda Xiao Yue akan bergerak. Tuan Muda Xiao Yue telah menembus interpretasi kosong setengah langkah. Bocah itu benar-benar berani pamer di depan Tuan Muda Xiao Yue dan melumpuhkannya. Dia berani mengatakan bahwa naga kita dan Phoenix Empire tidak memiliki kualifikasi untuk mengadakan turnamen prodigi. Beri anak ini pelajaran. Tuan Muda Xiao Yue, ajari orang ini yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi pelajaran. Di sekitarnya, beberapa penonton di kursi penonton berteriak keras. Tuan Kota, di platform tontonan utama, kepala sekolah Akademi Matahari yang menyala itu mengerutkan kening dan berteriak pada penguasa kota. Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan. Mata Flaming Sun City Lord berkedip saat dia menggelengkan kepalanya dan menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Hehe, lebih dari 20 pakar paling kuat dari generasi muda di kota baru saja menerobos ke ranah interpretasi setengah langkah kosong. Kekuatanmu masih lumayan. Helian Hu menatap Xiao Yue dan berkomentar dengan acuh tak acuh, namun, kamu masih sedikit jauh dari menjadi favorit surga. Jika Anda dapat menerima pelatihan intensif di masa depan, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi favorit surga. Tapi untuk saat ini, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Jika Anda ingin menantang saya, Anda juga tidak memenuhi syarat. Ayolah, kamu yang disebut sebagai favorit 10 surga dari wilayah Flaming Sun Kontinen, serang bersama-sama. Jangan katakan itu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Sombong, pria sombong. Biarkan aku memberitahumu, ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi sombong. Anda ingin menantang kita semua arogan. Begitu kata-kata Helian Hu jatuh, 10 pemuda dari Flaming Sun Kontinen Region mengungkapkan ekspresi marah.
Masing-masing dari mereka langsung meletus dengan aura yang menakutkan dan menyerbu ke arahnya. Mereka adalah 10 orang terkuat di seluruh benua matahari yang menyala-nyala, namun mereka sebenarnya dipandang rendah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Satu orang ingin menantang mereka bersepuluh. Nada bicaramu cukup arogan. Jika aku mengalahkanmu, aku sendiri sudah cukup. Wajah Xiao Yue juga dipenuhi amarah. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang biru di tangannya langsung menusuk ke arahnya. Sejujurnya, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Saat Helian Hu berbicara, kipas tulang muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan angin hitam bertiup, langsung menghadap Xiao Yue. HMPH, kamu yang pertama berani sombong di depanku. Lengan Xiao Yue bergetar, dan beberapa ratus pedang air biru yang padat muncul di sekelilingnya. Longsword menembus udara, mengeluarkan suara seperti air terjun. Kedua pedang terbang itu saling bersilangan dan bergegas maju. Kamu hanya katak di dasar sumur. Helian Hu berkata dengan sedikit ejekan, dan melambaikan kipas tulang di tangannya beberapa kali. Mengaum, seekor binatang buas yang terkondensasi dari energi gelap langsung menyerang pedang air. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Melihat serangannya dengan mudah diblokir, hati Xiao Yue sedikit menegang. Kemampuan ilahi, bulan air di langit. Dia berteriak keras, dan bulan sabit biru iblis biru air muncul di depannya. Riak muncul di bulan sabit, dan setiap riak seperti pedang tajam, langsung menyerang Helian Hu. Water Moon di langit, ini adalah kemampuan ilahi Tuan Muda Xiao Yue yang terkenal, itu pasti akan bisa mengalahkan pihak lain. Ajari dia pelajaran yang baik, beritahu dia konsekuensi menjadi sombong. Melihat Xiao Yue dan pemuda arogan bertarung dengan sengit, para penonton berteriak keras. Hehe, pemuda itu tertawa menghina, melambai-lambaikan kipas di tangannya ke depan. Tombak hitam pekat menusuk ke arah bulan sabit. Ledakan, suara tumpul datang dari tabrakan. Setelah itu, dua tombak hitam terus menyerang Xiao Yue. Apa, tidak bagus, Xiao Yue, hati-hati. 10 pemuda teratas di belakang dengan cepat memperingatkan. Segel air, keringat dingin langsung muncul di dahi Xiao Yue saat aliran air membentuk segel di depannya. Segel air benar-benar menyelimutinya dan melindunginya. Peng, tombak kegelapan mendarat di segel di depannya dan seluruh pertahanan bergetar hebat. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Menabrak. Pada akhirnya, segel air itu runtuh, dan tombak hitam itu menghilang begitu saja. Xiao Yue, hati-hati di belakangmu. Hati-hati. Namun, saat Xiao Yue berpikir bahwa dia kesulitan menghindari serangan pihak lain, seruan terkejut datang dari samping. Hehe, aku bilang kamu masih jauh dari itu, jauh dari itu. Helian Hu, yang berdiri di depannya, dengan sombong menatapnya dan berkata dengan merendahkan. Pada saat ini, Xiao Yue, yang berdiri di sana tanpa bergerak, memiliki wajah yang sangat pucat. Dia merasakan di belakangnya. Tombak hitam panjang berhenti di posisi punggungnya. Perasaan tidak berdaya melonjak ke dalam hatinya. Ini, di sekitar arena besar, ketika semua penonton melihat punggung Xiao Yue diarahkan oleh tombak hitam. Hati mereka menegang, dan wajah mereka mengungkapkan ekspresi malu. Pria muda yang muncul untuk menimbulkan masalah ini sebenarnya telah mengalahkan Xiao Yue, keajaiban muda paling luar biasa dari wilayah Flaming Sun kontinen mereka. Terlebih lagi, dia telah mengalahkannya dengan mudah, ini. Aku benar-benar kalah. Xiao Yue dengan erat mengepalkan tinjunya, ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia menatap Helian Hu. Haha, 10 dari kalian bersama mungkin bisa membuatku lebih memperhatikan, tapi kamu sendirian, hehe. Helian Hu tertawa ringan, tatapannya menyapu 10 keajaiban muda Xiao Yue, wajahnya penuh kesombongan. Murid sekte aliran darah ini, aku bertanya-tanya apa niatmu mengalahkan elit benua matahari yang menyala-nyala. Apakah Anda memamerkan kekuatan Anda? Di platform tontonan utama, Flaming Sun City Lord perlahan berdiri dan bertanya kepada Helian Hu dari Sekte Aliran Darah dengan acuh tak acuh. Apa Sekte Aliran Darah? Pemuda itu dari Sekte Bloodstream. Sekte Aliran Darah adalah sekte yang kuat di kuburan demi manusia. Itu bisa berada di peringkat 3 teratas di antara semua sekte dan sekte. Apa yang dilakukan para murid Sekte Aliran Darah di sini? Ketika suara penguasa kota Flaming Sun City terdengar, semua orang sedikit terkejut. Mereka menatap Helian Hu dengan wajah penuh keterkejutan. Ini karena kota matahari yang menyala hanya berjarak sekitar 100.000 kilometer dari kuburan demi Human. Itu tidak terlalu jauh. Mereka masih mengetahui sekte besar seperti Sekte Aliran Darah. Ini adalah raksasa sejati di dalam kuburan demi Human. Bahkan naga saat ini dan kekaisaran Phoenix sedikit lebih lemah. Haha, kalau begitu biarkan aku memperkenalkan diriku lagi. Sekte Aliran Darah, Helian Hu,
berada di peringkat ke-17 dalam daftar ajaib. Saya juga hampir tidak berhasil masuk ke daftar ajaib, tidak seperti kakak laki-laki saya, yang berada di peringkat ke-7 di daftar ajaib. Saat Helian Hu berbicara, pandangannya melihat ke arah tempat yang jauh di atas panggung. Kata-katanya mengejutkan semua orang sekali lagi, dan mereka melihat ke arah panggung dengan wajah penuh keterkejutan. Meng Wenbing, peringkat ke-7 di Prodigy Roll. Seorang pemuda yang terlihat agak kuno melesat melintasi bayangan hitam dan langsung mendarat di samping Helian Hu. Peringkat ke-17 di daftar ajaib, peringkat ke-7 di daftar ajaib, ini. Gulungan keajaiban tampaknya menjadi peringkat di panggung keajaiban di kuburan demi Human. Mereka yang bisa memasuki daftar Prodigy semuanya adalah keajaiban yang tiada taranya. Semua penonton menatap Helian Hu dan Meng Wenbing tanpa ekspresi, wajah mereka penuh keheranan. Apa kamu hanya peringkat ke-17? Di arena, 10 pemuda dari benua matahari yang menyala menatap Helian Hu, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Dia hanya peringkat ke-17, tapi dia sebenarnya sangat menakutkan. Kemudian, pemuda berpakaian hitam yang tidak berbicara di samping itu menduduki peringkat ke-7, bukankah dia bahkan lebih menakutkan? Ini membuat wajah Xiao Yue dan yang lainnya sangat tidak sedap dipandang. Itu benar, kami adalah favorit surga sejati. Helian Hu melihat ekspresi kaget mereka, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Di tempatmu, kamu tidak akan pernah bisa berpikir untuk menjadi favorit surga. Hanya dengan pergi ke medan perang favorit surga sejati, ke kuburan LADYBOY, kalian semua bisa menjadi favorit surga sejati. Sama seperti kompetisi The Prodigy yang diadakan oleh dinasti Naga dan Phoenix. Hehe, itu hanya akan membuatmu tertawa. Jika Anda benar-benar mengeluarkannya, itu akan memalukan. Suara mengejeknya bergema di seluruh arena, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ini menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka merasa agak malu. Mereka semua tahu bahwa tahap ajaib dari makam waria adalah pusat dari seluruh wilayah Liu Hai. Selama seseorang naik ke tahap ajaib, mereka akan menjadi keajaiban seluruh wilayah, keajaiban dari puluhan miliar orang. Kompetisi Prodigy saat ini yang diadakan oleh Kekaisaran Naga dan Phoenix memang berada pada level yang berbeda dari panggung ajaib. Sekarang mereka diejek langsung oleh keajaiban di panggung ajaib, ekspresi mereka terus berubah. Dua anggota Sekte Aliran Darah, perhatikan kata-katamu. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, saya tidak keberatan mendisiplinkan Anda yang lebih tua. Ketika penguasa kota Flaming Sun City mendengar kata-kata Helian Hu, dia berbicara langsung dengan wajah dingin. Haha, Tuan kota Flaming Sun City, apakah para murid sekte kita mengatakan sesuatu yang salah? Tawa nyaring terdengar, dan 3 anggota Sekte Aliran Darah lainnya terbang langsung ke langit. 3 pria parubaya dengan rambut putih berdiri di tengah. Dia menatap penguasa kota Flaming Sun City dengan wajah penuh senyum. Kekuatan samar dipancarkan dari tubuh mereka. 3 orang yang melayang di langit tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang seperti gunung besar. Ini menyebabkan napas semua orang berhenti dan syok muncul di wajah mereka. Kekuatan ini terasa lebih menakutkan daripada Tuan Kota. Seorang lelaki tua bergumam. Ekspresi penguasa kota Flaming Sun City sedikit berubah. Meskipun dia tidak mengenal 3 orang dari Sekte Aliran Darah, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari tubuh mereka. Dia bukan tandingan mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi Lord Kota Matahari yang menyala menjadi sangat serius. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Sekte Besar Sekte Aliran Darahmu di Flaming Sun City kita. Flaming Sun City Lord tanpa ekspresi bertanya pada lelaki tua itu. Aku hanya berjalan-jalan santai. Saya kebetulan bertemu dengan pesaing Anda. Saya merasa 10 anak ini tidak buruk. Pria tua di tengah mengungkapkan sedikit senyuman. Tatapannya menyapu 10 pemuda di arena saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, apa maksudmu? Flaming Sun City Lord sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap ketiga orang dari Sekte Aliran Darah. Sekte Aliran Darah kami saat ini sedang merekrut murid. 10 anak di atas panggung memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Aliran Darah. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Pria tua itu melirik Flaming Sun City Lord dan 10 orang dari Sekte Daibreak Moon yang mendarat di atas panggung di akhir dan tiba-tiba berkata. Apa? Penguasa kota Flaming Sun City sedikit terkejut. Bahkan 10 pemuda di arena benar-benar terpana. Mereka sebenarnya ingin merekrut mereka ke Sekte Aliran Darah. Ini, Sekte Aliran Darah, kami adalah warga Kekaisaran Naga Phoenix. Mereka adalah elit kerajaan Naga Phoenix kita. Mereka bukan orang yang bisa kamu rekrut hanya karena kamu mau. Penguasa kota Flaming Sun City menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Haha, Sekte Aliran Darah kami adalah sebuah sekte. Itu tidak ada hubungannya dengan dinasti Anda. Selain itu,
Sekte aliran darah kami adalah sekte teratas di kuburan manusia iblis. Jika Anda bergabung dengan kami akan memberi Anda lebih banyak sumber daya. Pria tua itu tertawa dan melirik anak muda Daebreak Moon dan yang lainnya. Yang terpilih sejati hanya bisa lahir di sekte aliran darah kita. Sekte aliran darah sebenarnya ingin merekrut Xiao Yue dan yang lainnya. Ini adalah sekte aliran darah. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar ingin merekrut Xiao Yue dan yang lainnya. Ini. Di tribun penonton, semua orang menyaksikan adegan ini dengan takjub. Para ahli sekte aliran darah sebenarnya secara pribadi mengundang mereka untuk bergabung dengan sekte aliran darah. Ini adalah sekte aliran darah. Apa itu kebanggaan surga jika Anda tinggal di sini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi kebanggaan surga. Hanya dengan bergabung dengan sekte aliran darah kami dan melangkah ke tahap kebanggaan surga, Anda akan menjadi kebanggaan surga sejati. Tinggal di sini seperti katak di dasar sumur. Helian Hu menatap Xiao Yue dan yang lainnya dengan wajah penuh senyuman dan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Helian Hu membuat wajah 10 orang itu penuh emosi. Mereka mampu menjadi 10 besar wilayah benua matahari yang menyala-nyala di usia yang begitu muda, yang salah satu dari mereka tidak memiliki hati pembangkit tenaga listrik. Mereka juga ingin menjadi kebanggaan surga sejati yang memandang rendah generasi sekarang. Mereka juga ingin sekuat Helian Hu, atau bahkan lebih kuat darinya. Sekte aliran darah adalah undangan sekte yang sangat kuat, jadi mereka secara alami sangat tersentuh. Di platform tontonan utama, Flaming Sun City Lord melihat 10 pemuda yang ragu-ragu, dan ekspresinya sedikit berubah. Ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Sekte aliran darah adalah sekte besar tingkat atas yang secara pribadi mengundang mereka dan menggunakan nama kebanggaan surga untuk memikat mereka, pemuda mana yang tidak akan tergerak. Haha. Favorit surga apa favorit surga jika saya mengatakan Anda adalah favorit surga, Anda adalah favorit surga. Tiba-tiba, suara bangga bergema di langit. 1420.